Jumpa lagi di channel Cuan Cuk, pokoknya cuan terus cuk. Oke, melanjutkan sesi rekomendasi kripto kemarin dengan melihat kondisi BTC. Karena di rekomendasi kripto kemarin harusnya kalau jam 7 pagi hari ini BTC-nya bisa berada di atas area 60.000, maka rekomendasi kripto di video kemarin berlaku dan ternyata BTC-nya menguat di atas 60.000, bahkan sempat hari ini titik tertingginya berada di area di atas 61.000. Dan jika saat ini kurang lebih berada di area 60.600, kita lanjut langsung aja kemana arah BTC-nya akan mengarah ke utara atau ke selatan, kembali turun lagi. Kalau saya ulas secara singkat, garis ini kemarin sudah ada di video sebelumnya. Jadi intinya BTC ini break ke atas lagi, melewati garis 59.500-nya, kembali ke area 60.000 dan berpotensi menguji kembali garis hijau seperti yang sudah di sini dan di sini ya. Jadi di area sekitaran 63.800 sampai 64.000, dan sementara masih tertahan di area MA, ada MA 7, 14, 30, 60 yang memang berkumpul di antara range 60.000 sampai dengan 62.000. Dan ini kalau kita garis trend line dari titik tertingginya itu memang terbenturnya persis di situ ya. Ini belum bisa break. Ada kemungkinan kalau nyentuh di sini, ini ada kemungkinan menguji lagi di area ini 59.500 sampai dengan 60.000-nya. Mudah-mudahan nggak break ya, nggak break tembus ke bawah, tapi kembali mencoba mentul nembus ke atas. Jadi intinya mencoba menembus ke atas di 63.000-an ke atas. Syukur-syukur tembus langsung ke atas, jadi siap membentuk ATH baru. Oke, singkat saja dari BTC, kita tunggu besok jam 7 pagi kembali lagi. Apakah akan tetap di area 60.000-an atau mungkin menguji sedikit di 59.500 atau bahkan menembus garis biru ini dan terbang di atas 62.000? Kita saksikan aja besok pagi untuk melanjutkan rekomendasi video yang kemarin, atau kalau kita cek di sore hari ini menjelang malam di toko kripto. Kenapa kok di toko kripto? Sekali lagi karena pilihannya banyak teman-teman. Bagi yang baru punya akun di Indodax, monggo silahkan bisa juga buat di toko kripto. Caranya juga gampang, sekarang verifikasinya cepet, tinggal register kayak buat email aja, verifikasi, teman-teman bisa langsung join, bisa tinggal transfer aja dananya berupa koin maupun token langsung ke toko kripto, cepet sekali. Sesimpel itu, dan banyak juga, ada beberapa pilihan koin yang di toko kripto ada dan di Indodax ada. Dan kalau buka di fiat pasar fiat market di USDT, itu sekarang lagi waktunya koin atau token game yang berhubungan sama game ini kebetulan naiknya tinggi-tinggi. Nah, kita bisa cek dari yang tertinggi ini ada Mana, Decentraland. Sebetulnya Decentraland ini atau Mana ini tidak murni game, dia virtual world sebetulnya. Jadi virtual reality, tapi memang menyediakan prasarana untuk game juga. Kalau kita cek di sini di chart hariannya untuk Mana memang sudah naik tinggi 40% ya. Nah, ini kita bisa cek di sini. Ini udah tinggi sekali. Dari titik tertingginya ke titik terendahnya ini titik all time high-nya ya. Posisinya ini udah lebih dari setengahnya Fibonacci. Dan ini memang berpeluang naik sampai titik ATH-nya di area 1,65 USDT. Bisa dikalikan 14.000 untuk ketemu rupiahnya, mengejar ke sana. Tapi apakah ini bisa dijadikan sebuah rekomendasi berikutnya setelah video sebelumnya? Saya nggak merekomendasikan ini karena sudah naik tinggi. Intinya seperti itu. Tapi memang berpotensi naik lebih tinggi karena memang ini volume transaksinya, kalau teman-teman cek di sini juga naik ya. Terlepas dari CCI 50-nya udah overbought ya, udah kemahalan. Meskipun MACD masih posisi golden cross, masih di area dekat-dekat garis nol. Jadi secara MACD masih berpeluang naik lebih tinggi untuk Mana, meskipun udah naik 40% ini. Tapi untuk CCI 50-nya udah warning, tapi volume juga naik. Jadi kalau teman-teman yang masih mau pengen ambil ya silahkan, resiko ditanggul penumpang. Tapi ada alternatif lain, karena saya bilang tadi ini saatnya token-token game. Jadi kita cek lagi di toko kripto itu bawahnya Mana ada Sen ya. Sen udah naik 24%. Ini tinggi nggak? Tinggi juga, tapi kita komparasikan secara langsung untuk Sen. Nah, kita komparasi secara langsung. Nah,
titik sen bahkan berada di atas mana. Teman-teman bisa lihat di sini. Yang artinya apa? Pergerakan sen sekarang secara skala pergerakan harga, bukan dari harganya ya. Ini sen lebih tinggi dibanding mana. Jadi kalau meskipun di sini mananya udah naik hampir 50%, sementara sen baru belum nyampe 25%. Kalau lihat secara perbandingan harga seperti ini, saya lebih merekomendasikan masuk ke mana. Kenapa? Karena secara skalanya pergerakannya tertinggal dari sen. Jadi tadi sinkron. Saya ngomong mau break all time high di USDT 1.65 itu masih logis karena sennya pergerakan skala harganya malah jauh lebih tinggi. Kita bandingin lagi apakah berarti antara mana dan sen. Kalau nekat-nekatan mau ngambil mana? Ngambilnya ke mana? Lanjut di Decentraland. Dan kalau berikutnya ada TLM, Alien World. Kalau cek dari komparasi aja, komparasi, teman-teman bisa pakai ini komparasi di tradingview.com atau di aplikasi ada, tinggal compare aja, masukin. Nah, kalau TLM dimasukin Alien World, ini game juga, ini posisi di bawah mana, yang artinya apa? Kalau misalnya ini sama-sama aja, nggak usah ngecek terlalu teknikal dari kenaikan seperti ini, maka posisinya antara mana, sen, dan yang terbawah adalah TLM Alien World. Berarti secara skalatis dari tiga ini, perbandingan ini TLM bisa dibilang lebih murah ya. Alien World meskipun baru naik 22% ya. Secara skalatis harga ini lebih berpeluang naik lebih tinggi dibanding TLM, apalagi sen yang sudah secara skalatis tinggi. Oke, lanjut berikutnya, ini udah 3. Di list berikutnya ini masih banyak. Ada, kalau kita cek ada Alice My Neighbor Alice, ini game juga naiknya baru 14%. Terus di bawah lagi ada Axie yang volume pemainnya luar biasa banyak, transaksinya juga besar. Di bawah lagi masih ada yang berhubungan langsung dengan Axie, itu ada SLP. Saya pernah buat videonya, di atas bisa dicek. SLP baru naik 4%. Lanjut di bawah lagi masih ada Mbox yang tertinggal, baru naik juga sekitaran 4%. SLP dan Mbox. Tapi kalau kita cek bareng-bareng, kita comparekan secara langsung, kita masukkan SLP USDT, teman-teman bisa lihat SLP posisinya yang kuning ini di bawah ya, sesuai, berarti naik baru 4%, dia ketinggalan dibanding yang lain. Lanjut Mbox USDT. Kalau kita masukkan Mbox, posisinya ini juga sejalan dengan SLP. Artinya apa? Berarti dengan kenaikan seperti sekarang ini, kalau teman-teman sama-sama pengen masuk ke token game, pilihlah yang tertinggal. Ini berpeluang naik lebih tinggi lagi karena bisa dibilang ketinggalan. Ini udah naik 25%, yang di sini mana udah naik 50%, dan ini TLM juga naik sekitar 20%, yang ini baru 4%. Sesederhana itu, cukup di compare kayak gini kalau istilahnya genre tokennya sama, di pangsa pasar yang sama-sama game. Teman-teman bisa nanti dilihat aja, kalau misalnya dirasa masih kemahalan antara Mbox dan SLP besok-besok, kalau BTC-nya masih di area 60 ribuan, 62 ribuan ya, nggak turun di bawah 60 ribu, teman-teman juga bisa pantau di luar rekomendasi kemarin. Ini simple, pakai compare aja, teman-teman nanti bisa tambahkan Axie, masih bisa tambahkan Alice, dilihat posisinya di mana. Tapi kalau dari komparasi ini dan kenaikan harga di sini, teman-temannya sudah naik 50%, ada yang 20%, maka Mbox dan SLP layak untuk dicoba bagi teman-teman yang masih punya dana untuk sekedar trading jangka pendek. Oke, segitu dulu video kali ini, ringkas, teman-teman bisa coba sarannya compare, jangan lupa di compare aja. Oke, salam cuancuk.